Sawit adalah tanaman yang menghasilkan buah kecil berwarna merah yang di dalamnya terdapat manfaat sebagai sumber minyak nabati. Minyak sawit juga biasa digunakan dalam produk sehari-hari, contohnya makanan dan kosmetik. Dampak sektor pertanian sawit di Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar. Indonesia merupakan salah satu produsen pertanian perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia mempunyai hampir 15 juta hektar perkebunan kelapa sawit pada tahun 2021. Namun, seiring bertumbuhnya sektor perkebunan kelapa sawit, banyak juga petani yang mengalami gangguan kesejahteraan pekerja. Salah satunya yaitu gangguan otot rangka kerja. Hal ini disebabkan karena banyak petani yang melakukan kegiatan yang tidak benar, seperti membawa beban yang terlalu berat, melakukan kegiatan yang monoton, dan banyak petani yang tidak melakukan kegiatan secara alami pada jangka waktu yang cukup lama. Aktivitas panen kelapa sawit dibagi menjadi 4 aktivitas utama. Tetapi kondisi perkebunan kelapa sawit tidaklah dapat diubah. Petani tetap harus memanen kelapa sawit yang terdapat di atas pohon dengan ketinggian 12 meter di atas kepala. Dan juga petani juga harus memuat TBS dengan menggunakan tojok. Dan berat TBS tersebut sekitar 20-25 kg. Yang dimana petani harus melakukan peregangan sebelum melakukan aktivitas tersebut. Karenanya peregangan begitu penting sebelum melakukan aktivitas yang melibatkan kekuatan dan kelenturan. Di daerah Muara Wahau, karena luas perkebunan sawit sekitar 3.000 hektar, pekerja di sana menggunakan alat yang mirip dengan sapu untuk mengutip berondolan sawit. Sedangkan di daerah Muara Badak, yang luas perkebunan sawitnya sekitar 5 hektar, mereka mengutip buah langsung dengan tangan dengan posisi jongkok untuk memastikan setiap buah diambil tanpa adanya sisa. Selanjutnya, ada dari tempat penimbunan, TBS atau tandan buah segar diangkut dengan pabrik pengolahan. Di daerah Muara Wahau, truk merupakan sarana utama untuk mengangkut TBS tiba di pabrik dengan aman. Sedangkan di Muara Badak dan Bebulu, karena luas perkebunannya sangat kecil, maka pickup adalah pilihan yang paling tepat untuk memastikan TBS sampai ke pabrik pengolahan. Manfaat melakukan peregangan sebelum panen sawit terjadi diantaranya: yang pertama, menghindari cedera. Peregangan mempersiapkan otot dan sendi untuk bekerja dengan baik. Ini dapat membantu menghindari kram atau cedera serius saat melakukan kegiatan di perkebunan sawit. Yang kedua, dapat meningkatkan kelenturan. Dengan melakukan peregangan secara teratur, peregangan dapat meningkatkan kelenturan otot, memungkinkan petani untuk melakukan gerakan-gerakan panen dengan lebih mudah dan efisien. Bagaimana melakukan peregangan yang efektif untuk bahu, leher, dan punggung bawah? Yang pertama, melakukan peregangan pada bagian leher. Cara yang pertama dengan menekuk leher ke depan. Peregangan leher dapat dilakukan pada posisi duduk maupun saat berdiri. Posisikan satu tangan atau kedua tangan Anda pada bagian belakang kepala. Tekuk leher Anda ke depan bersamaan dengan dorongan tangan di belakang kepala. Jangan memaksa menarik terlalu kuat. Lakukan perlahan sampai Anda merasa nyaman. Pertahankan posisi ini selama 5 kali tarikan dan hembusan napas, lalu ulangi sebanyak 4 kali. Yang kedua, menekuk leher ke samping. Posisikan satu tangan Anda pada bagian sisi kepala. Tekuk leher Anda ke samping bersamaan dengan dorongan tangan di sisi kepala. Pertahankan posisi ini selama 5 kali tarikan dan hembusan napas. Lalu ulangi pada sisi berlawanan sebanyak 4 kali. Ketiga, memutar leher. Posisikan satu tangan Anda pada bagian sisi dagu. Palingkan kepala Anda ke samping dengan dorongan tangan di sisi dagu tersebut. Tangan yang lain pada pinggang Anda. Pertahankan posisi ini selama 5 kali tarikan dan hembusan napas. Lalu ulangi sebanyak 4 kali. Yang keempat, leher menengadah. Posisikan satu tangan Anda pada bagian dagu Anda. Tekuk leher Anda ke atas bersamaan dengan dorongan tangan di bagian dagu kepala. Perhatikan posisi ini selama 5 kali tarikan dan hembusan napas. Lalu ulangi sebanyak 4 kali. Yang kelima, peregangan punggung bawah atau pinggang. Latihan kedua adalah untuk latihan peregangan otot pinggang. Posisikan tubuh Anda pada posisi duduk tegap. Lalu tekuklah badan Anda mendekati kaki Anda. Usahakan tangan Anda menyentuh tumit maupun lantai. Pertahankan posisi ini selama 5 kali tarikan dan hembusan napas. Lalu ulangi sebanyak 4 kali. Yang keenam, memutar pinggang. Dari posisi duduk tegap, putar badan Anda pada sisi badan Anda dan tahan posisi tersebut dengan tangan memegang kursi. Dapat juga dikombinasikan dengan meliput kaki pada sisi yang diputar pada bagian kanan. Pertahankan posisi ini selama 5 kali tarikan dan hembusan napas. Lalu ulangi sebanyak 4 kali dan lakukan juga pada sisi yang berlawanan. Yang ketujuh, mengulur sisi tubuh. Pada saat posisi duduk tegap, putar badan Anda pada sisi badan Anda dan tahan posisi tersebut dengan tangan satu melurus ke atas dan tangan satunya melurus ke bawah. Perhatikan posisi ini selama 5 kali tarikan dan hembusan napas.
Lalu ulangi sebanyak 4 kali dan lakukan juga pada sisi yang berlawanan. Yang ke-8, memeluk lutut. Pada saat posisi duduk tegap, takuk badan Anda dan dekatkanlah salah satu lutut pada tubuh Anda. Pertahankan posisi ini selama 5 kali tarikan dan hembusan napas. Lalu ulangi sebanyak 4 kali dan lakukan juga pada sisi yang berlawanan. Yang ke-9, melentingkan pinggang. Posisikan tubuh Anda pada posisi berdiri tegap. Lalu lentingkan badan Anda ke belakang dan pertahankan posisi ini selama 3 kali tarikan dan hembusan napas. Lalu ulangi sebanyak 4 kali. Yang ke-10, peregangan pada bahu. Saat berdiri, perlahan-lahan angkat bahu ke depan sejauh mungkin, seolah-olah mencoba membuatnya saling bersentuhan di depan dada. Tahan selama 10-15 detik, kemudian bawa kembali sejauh mungkin. Rapatkan tulang belikat dan tahan selama 10-15 detik. Ulangi 2 atau 3 kali. Angkat bahu perlahan-lahan, seolah mencoba menyentuhnya ke telinga. Angkat setinggi mungkin dan tahan selama 10-15 detik juga. Ulangi gerakan tersebut selama 2 atau 3 kali.